Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Selamat datang kembali di Pagala Channel. Video kami kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah Nabi Jerjes yang dibunuh hingga 70 kali oleh orang Yahudi. Zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Darian. Dia adalah seorang raja penyembah berhala. Suatu hari Raja Darian membangun istana yang megah. Di dalamnya terdapat berhala yang dihiasi permata dan mutiara. Berhala tersebut diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana yang megah itu juga dibuat gumpalan tanah besar yang berisi kobaran api. Satu persatu rakyatnya disuruh masuk ke istana tersebut untuk menyembah berhalanya. Apabila menolak, maka rakyat akan dilemparkan ke dalam kubangan yang berisi kobaran api yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Jerjes untuk mengajak sang raja menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jerjes pun menghadap sang raja dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau menyembah berhala, padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu?" Raja Darian pun menjawab, "Sejak aku menyembah berhala, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti aku. Tidak dampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Nabi Jerjes kembali berkata, "Sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang saat kita meninggal, dan Tuhanku telah memberikanku kepadaku nikmat akhirat di dalam surga." Maka terjadilah diskusi yang panjang di antara mereka berdua, yang pada akhirnya sang raja menjadi murka karena kalah dalam berargumentasi. Lalu ia memerintahkan bawahannya untuk membunuh Nabi Jerjes. Sang raja memberi perintah untuk mendidihkan air dalam sebuah bejana besar, lalu menumpahkan ke tubuh Nabi Jerjes. Seketika itu juga tubuh Nabi Jerjes langsung meleleh. Tak berhenti sampai di situ, sang raja memerintahkan untuk menyisir tubuh Nabi Jerjes dengan sisir yang terbuat dari besi hingga tak tersisa sedikit pun daging dari tubuh Nabi Jerjes kecuali hanya tulang-tulangnya saja. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Jerjes dan mengembalikannya bentuknya seperti sedia kala. Kemudian Nabi Jerjes menyeru kepada sang raja dengan suaranya yang keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat keajaiban itu bukannya membuat sang raja menjadi beriman, tapi justru membuat sang raja semakin geram. Ia kembali mengincar Nabi Jerjes dan raja memerintahkan agar membawakan 6 paku besar dari besi, lalu menancapkan 2 paku tersebut di kedua tangan Nabi Jerjes dan menancapkan 2 paku di kakinya. 1 paku ditancapkan di kepalanya dan 1 paku lagi ditancapkan di dada Nabi Jerjes. Tubuh Nabi Jerjes penuh luka dan darah akibat paku-paku tersebut, dan beliau pun langsung meninggal dunia. Lalu Allah mengutus malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jerjes. Nabi Jerjes pun hidup kembali dan tubuhnya kembali utuh seperti semula. Bekas luka dan darah yang mengalir di tubuh Nabi Jerjes hilang seketika. Nabi Jerjes kembali berkata dengan suara yang lebih keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Untuk kedua kalinya sang raja dibuat murka oleh Nabi Jerjes. Raja memerintahkan untuk mendatangkan kuali yang besar. Di dalam kuali tersebut terdapat air yang sangat mendidih. Lalu Nabi Jerjes dilempar ke dalam kuali tersebut. Seketika itu juga beliau langsung meninggal dunia. Untuk kesekian kalinya, dengan kuasa Allah, Nabi Jerjes hidup kembali dan keluar dari kuali tersebut. Di tubuhnya tak ada luka sedikit pun.
Disebutkan bahwa sang raja menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis sampai 70 kali. Namun Allah berulang kali menghidupkannya kembali dengan kondisi tubuh seperti sedia kala. Ada pula yang meriwayatkan sampai 100 kali. Sang raja akhirnya menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada Nabi Jirjis, "Saya ada permintaan kepadamu. Apa benar engkau menuruti permintaanku, maka aku pun akan menuruti semua permintaanmu." Nabi Jirjis pun bertanya, "Apa permintaanmu?" Sang raja menjawab, "Aku ingin engkau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja. Nanti aku akan memberikan semua yang kau inginkan, dan aku akan melakukan semua perintahmu termasuk menyembah Tuhanmu." Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Sang raja lalu menganggap bahwa diamnya Nabi Jirjis adalah ungkapan setuju. Lalu sang raja berkata lagi, "Hai Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan dan banyak menyakitimu. Masuklah ke rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini." Malamnya, Jirjis pun pergi ke rumah sang raja. Beliau lalu beristirahat dan melakukan sholat pada malam harinya. Beliau membaca kitab Sabur hingga terbit fajar. Saat beliau membaca kitab Sabur, ternyata terdengar oleh istri sang raja dan berbekas dalam hatinya. Istri sang raja pun semalaman menangis terseduh-seduh. Ia langsung mendatangi Nabi Jirjis untuk bertaubat dan memeluk ajaran beliau. Ia melakukan hal ini tanpa sepengetahuan suaminya. Pada pagi harinya, Nabi Jirjis keluar dari rumah sang raja. Sang raja mengajak beliau ke tempat berhala. Nabi Jirjis hanya diam dan tidak menjawabnya. Sang raja menjadi jengkel, lalu memasukkan beliau ke rumah seseorang perempuan tua. Di dalam rumah perempuan tua itu ada seorang anak yang buta, tuli, dan bisu. Di rumah itu, beliau tidak diberi makan dan tidak ada seorang pun yang boleh memberinya makan. Saat beliau mulai merasakan kelaparan, beliau melihat ada sebatang kayu di dalam rumah itu. Lalu Nabi Jirjis berdoa kepada Allah. Lalu batang kayu itu tumbuh daun dan berbuah dengan buah yang bermacam-macam. Ketika perempuan tua itu melihat kejadian tersebut, ia pun mengimani ajaran Nabi Jirjis dan meminta agar mendoakan anaknya menjadi normal. Beliau pun berdoa kepada Allah, maka Allah menyembuhkan anak tersebut. Nabi Jirjis lalu memanggil anak itu, "Wahai anak laki-laki." Anak tersebut menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." "Pergilah kamu ke tempat berhala dan katakan kepada berhala-berhala itu bahwasanya Jirjis memanggilnya." Perintah Nabi Jirjis kepada anak laki-laki tersebut. Anak itu pun pergi dan masuk ke tempat berhala-berhala yang jumlahnya ada 70. Lalu anak itu menyampaikan kepada berhala apa yang diperintahkan oleh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhala-berhala tersebut berjalan menuju kepada Nabi Jirjis. Berhala-berhala tersebut berjalan menggunakan kepalanya dengan posisi terbalik. Saat itu, istri sang raja melihat berhala-berhala itu berjalan, lalu mengikuti kemana arah tujuan berhala-berhala tersebut. Sesampainya di hadapan Nabi Jirjis, beliau melihat istri raja di belakang berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Jirjis menunjuk bumi dan menghentakkan kakinya. Seketika itu juga bumi terbelah. Berhala-berhala yang ada di hadapannya hancur berantakan. Ketika istri raja melihat mukjizat Nabi Jirjis, maka ia pun pergi ke istana dan berseru kepada rakyatnya, "Wahai penduduk negeri, kasihanilah diri kalian, ikutlah ajaran Nabi Jirjis." Sang raja sontak kaget mendengarnya. Lalu raja berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya aku sudah melihat banyak mujizat, tapi aku tidak mau mempercayainya. Engkau baru melihat satu saja sudah langsung mempercayainya." Sang istri menjawab, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka, sedangkan aku adalah orang yang beruntung." Kemudian sang raja pun memerintahkan bawahannya untuk membunuh istrinya.
Di saat yang lain, Nabi Jerjes bermunajat kepada Allah, "Ya Tuhanku, saya telah merasakan gangguan orang-orang kafir selama 70 tahun lamanya dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku. Setelah hari ini, maka berikanlah kepadaku rizki mati syahid dan azablah mereka." Tidak lama kemudian datanglah beberapa utusan istana kepada Nabi Jerjes. Lalu mereka melepaskan pedangnya ke tubuh Nabi Jerjes. Nabi Jerjes pun meninggal dalam keadaan syahid. Setelah Nabi Jerjes terbunuh, terlihat api besar yang berkobar-kobar turun dari langit. Api tersebut lalu membakar istana sang raja hingga tak tersisa sedikit pun. Raja pun dan para pengikutnya mati dalam keadaan menggenaskan. Demikian sahabat, kisah Nabi Jerjes yang dibunuh hingga 70 kali oleh Yahudi. Semoga kisah ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.